Halo Yuli. Halo Bu Lilian. Bagaimana kabarnya hari ini pembicara kita? Baik-baik saja, luar biasa. Luar biasa. Pasti luar biasa nih, pada semangat. Bu Lilian pasti banyak teman-temannya, saudaranya yang hadir nih pada malam hari ini. Mana kok nggak kelihatan mukanya Bu Lilian ya? Iya, ketutupan anunya, background-nya ya. Oh, Iya, ketutupan. kelihatannya ketutupan tuh. Oh, Iya. gallery view ya? Nah, itu Kristanda. Bentar. Oke. Gimana caranya ngilangin Sebentar. background-nya ya? Itu gimana cara background-nya? Itu kok itu background-nya Bu Lilian ada gitu? Betul, saya Kristanda. Join. Ya pakai background aja ya. Tunggu. Nah, Ya, iya, ya gitu aja. Gitu aja deh. Selamat sore Lilian. Pak Selamat Richard. sore Antonia. Selamat sore. Selamat sore. Hai Dr. Richard. Waduh, kenapa namanya jadi Ricardo? Makanya saya juga heran. Ricardo, kirain Ricardonya Brondong, tau-taunya Dr. Richard. Bahaya dong. Iya. Hai Dr. Kristanda. Halo. Halo. Saya lihat orang-orang lama, jadi saya ikut. Iya dong, harus dong. Halo, Orang lama, Dr. orang baru Kristanda. harus ikut. Ibu Elisa. Kan baru-baru sudah banyak nggak kenal. Aduh, makanya kenalan, Dokter Kristanda, kenalan. Tak kenal maka tak sayang, katanya. Gitu ya. Heeh. Lo masih awet muda, Dokter Kristanda. Nah, Sudah lama di Jakarta. Hah? Sudah lama di Jakarta. Siapa dok? Datang di Jakarta ini Pak Richard atau Oh, Bu Ini Lene. ini Kita dari Melbourne. tuh, sudah jam 9 malam di sini. wow. Oh, Dari Melbourne, dokter. di Melbourne ya. Nah, Iya, luar biasa kan? Lihat dong, jam 9 malam waktu Melbourne, tapi kelihatan wajahnya masih lebih sukacita daripada kita yang ngantuk-ngantuk ini. Loyo. anak Jam saya segini, ada di Sydney. Jam segini kalau mukanya masih loyo-loyo berarti belum mandi semua Iya. ya. Iya. Yuli terutama. Betul. Ini dari siang. Dari siang habis setting-setting nih dok, belajar. Iya. Oh ya? Tampilan supaya kita tampilannya nih lebih baik lagi nanti minggu ketiga. Oke. Minggu pertama deh. Kalau kemarin kan pas acara Lukas kan agak-agak kacau di teks ya, kadang keluar, kadang enggak. Jadi kita lagi belajar nih sama Beresin tim multimedia nih, ada Albert. Bert sini Bert. Nih kuncen kita yang ngajarin, sini Bert, sini. Sini. Ya. Ini mau dikasih lihat nih. Lu sama tuanya nih lihat nih, rambutnya sama putihnya. Tuh. Master Oh iya, baru kelihatan deh. Kuncen, dia cuma bisa aja hari-hari tertentu, selebihnya di katedral. Oh, pelayanan ya di sana. Ya? Wah, dia paling dicari Romo, Dok. Oh, puji Tuhan. Iya, nggak bisa ke lain hati Romo kalau sama Albert. Talentanya disumbangkan semua ya. Punya untuk utang kemuliaan katanya. Tuhan. Amin, Punya amin. utang darah. Nih, perkenalkan nih sekarang nih multimedia kita hari nih. Mana hari sini nih hari kelalu. Lo langsung. Tuh, hari. Ya, ini yang tadi diajarin sama Albert untuk multimedia kita hari ini. Si Liz mana Liz? Hari ini nggak datang dok, hari ini. Hari ini cuman pujian dan pemusik dari diri sendiri. Si Andai yang harus datang ya. Hah? Andai. Enggak datang. Oh. Nah, hari ini kita solo karir. Yuli, Ya, Lilian katanya ini dia pertama kali mau pakai share screen. wow. Sama kayak you di Jakarta sudah mulai
bikin multimedia. Dia mau Wih. belajar nih. Jadi Mantap. minta tolong co-host katanya. Oke, sip, siap. Tapi dia yang anu loh, yang melakukan. Jadi kalau salah salahkan dia aja. Oke, siap. Udah jadi co-host, Dok. Bu Lilian Udah, ya. udah jadi co-host. Dokter Kristanda, apa mau sharing bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya, Dok? Oh, sehat. Wow, luar biasa. Cuma Terus memang sehari-hari di rumah ya, Dok? Apa ya, masih Hah? Sudah mahir dalam isolasi mandiri. udah mahir? Sudah mahir ya. Oh, Cari pernah ini, kesibukan. Dok? Pernah COVID maksudnya? Oh, vaksinasi lengkap tapi saya nggak pernah kena. Oh, pernah? Tidak. Oh, tidak. Oh, puji Tuhan Ya. dong. Luar biasa. Alhamdulillah. Tuh. Bukannya isolasi, tapi work from home ya kali ya. Work from home. Oh, cari kesibukan macam-macam lah. Minggu ketiga Iya. udah nggak ada. Antara Ini aku- lain melihat dari yang ada ini pertemuan ini, saya pikir wah Bu Lilian ini dan di Pak Risyadnya kan saya kenal dulu. Oh yang muda-muda kan saya sudah nggak kenal semua tuh. Ternyata ya Dokter Kristanda mau masuk kalau dikenal pembicaranya. Luar biasa. Luar biasa. Berarti hari ini kita berbahagia karena Dokter Kristanda masuk. Yeay! Ya, Paling ramai sendiri. bukan begitu, tapi kalau ada Zoom itu banyak anak-anak muda semua, jadi saya merasa puas. Tua. Nggak apa-apa, Dok. Yang Sudah penting terlanjur jiwanya tua. muda. Sudah Dok, terlanjur tua. Kita di sini ya, Dok ya, Dokter Kristanda, kita di sini yang tua, yang muda sama-sama cuman satu senjatanya ketawa tuh kayak Dokter Richard. Betul, Kak. Teman Jadi saya udah nggak sudah kelihatan. mulai hilang semua tuh Murjuanto. Iya, motonya tuh. Kenapa, Dok? Itu kakaknya si Lilian. mulai Itu aja hilang kakak dulu. saya tuh, Oh. Yulianti Teman Wijayanto. bicara itu sudah mulai hilang. Oke. Jadi Iya, kalau Dok. yang baru harus mulai Kenal. kenal Hafalin. itu ya. Bagaimana Bu Antonia, baik? Baik-baik aja, Dok. Selama tak bersuul. Iya. Halo Cilingga, selamat sore. Cilingganya juga luar biasa loh. Apa Rika? Dokter Kangen Richard Cilingga pasti kangen Iya. kan sama Dokter Richard sama Bu Lilian, makanya hadir. Iya dong. Thank you. Ya, Thank you. iya. Iya, itu mau menyapa juga ada cicinya Bu Lilian ya, Bu Julianti. Wijayanto, iya. Bu Lilian mungkin bisa menyapa nih, memanggil, memperkenalkan nama kita-kita. Gina. Halo, Nah, siapa panggilannya Bu Lilian? Yul, Yul. Yulian. Oh, Julian. Sama dong. Iya. Depannya sama. Bu Yuli. Elisa. Apa Singa. kabar? Cinga di unmute, Cinga. Yul, tolong di unmute. Halo. Nah. Selamat datang di Santosa. Bu Regina, selama tak bersuul. Ya, Gina. Halo, Gina. Hei, halo. Halo. Nah. Halo. Ya, Tinggal, Albert, Iya. apalagi Hai Cigina. Tante Elisa yang paling semangat ketemu sama kita-kita. Tante Elisa. Iya nih. Tante Elisa luar biasa banget ya tiap hari nanyain, PD Lukas ada nggak hari ini? Besok ada nggak? Lusa ada nggak? Wah, semangat sekali ya. Oh, amin. Bulan Maret ini loh, seminggu sekali bulan Maret Iya ini. ngarepin. Bukan cuma seminggu sekali loh Dok, tapi setiap hari Tante Elisa ngarepin ketemu dengan kita-kita. Wih. Oh, puji Tuhan.
Ya. Untuk berbagi pengalaman kasih dari Allah ya. Nah, itu. Ya Tante ya? Ya. Oh ya. Ya. Tante malah memang paling TOP BGT. Top banget. Apa itu TOTBGT? TOP, coba dok, tebak. Saya punya tebakan. Apakah TOP BGT? Top banget. Nah, tuh top banget dok. Oh, top Bisa jadi banget. contoh saja yang muda-muda. Ya, Nah, harus ini ada. banyak belajar hal yang baru. Baca koran Kompas saja sudah nggak ngerti. Cryptocurrency apa itu? Iya, Lalu ada Crazy Rich. Crazy iya. Rich Yang ya. lalu dipuji bulan ini ditangkap polisi. Ya, saya Oh. bingung loh. Apa ini sebetulnya? Iya. Yang itu ya, apa? Robot-robot itu ya, Dok. Ya, robot apa? Robot Investasi bodong. Trading. Investasi bodong. Trading, Kalau aku trading. kenalnya robot gedek. Buat gedek. Robot yang suka gedek-gedek itu loh, Dok. Robot gedek ya. Ada nggak Cijani. Halo Cijani, apa kabar? Kembarannya mana? Sinta. Ya ampun, cuma rambutnya doang. Nah itu tuh. Yani. Iya. Ya. Halo Yani Sinta. Kartina sih nulisnya Kartina, gue nggak kenalin. Siapa? Oh, Dia tulis oh namanya Kartina. Mungkin karena sebulan lagi mau merayakan Hari Kartini, jadi sekarang namanya Kartina ya. Oke. Yuli yang ganti. Hah? Apa kabar nih? Baik. Baik. Tumben Gimana? ya datang, tumben deh. Cijani sama apa Cisinta itu loh, rambutnya makin mirip itu loh Dokter Antonia tuh. Iya tuh si Sinta. tinggal dikeriting. Jadi mirip. Oh, dikeriting kayak encim-encim. Beneran loh, coba dikeriting ya, terus dijajarin sama Dokter Antonia mungkin mirip loh mukanya Iya. kembaran. Tuh iya tuh kata Dokter Antonia. Ada aja. Rambutnya asli. Tak aja nih Yuli. Iya kan Ci? Mirip tuh, liatin tuh mukanya sama-sama pakai kacamata. Singeris siapa Yul? Hah? Singeris siapa? Nggak ada. Hari ini nyanyi sendiri. Oh, Main sendiri. Nanti next time Cilinggas nyanyi di sini ya pas acara kita fellowship. Joget-joget gitu loh. asik. Tuh asik kan? Pasti Tetap dong semangat main ya. sukacita. Tetap Hah? semangat. Semangat. Sukacita. Semangat. Padahal kemarin habis booster pusing ya, Ci. Iya, Oh iya, waktu itu kapan ya? panas badannya. Ibu Lingga itu apa Oh, namanya? panas badannya. Iya, Studio kan? kepalanya sakit Pegel, 4 pegel. hari. Hmm? Pegel-pegel. Pegel. Pegel-pegel. Iya, 5 hari loh. 5 hari. Iya. Beda-beda sih. Aku enggak sih, aku cuman beberapa jam karena habis itu dikasih duit jadi langsung hilang pegelnya. Enggak ada yang kasih duit. Jadi cuman berapa jam doang lah gitu. Dia udah tahu senjatanya. Kalau pegel-pegel, kalau pusing-pusing langsung kasih duit. Langsung hilang. Semua penyakit hilang. Bener Yul. Langsung shopping ya. Iya bener. Yuli. Hah? Masa nggak shopping? Iya. Masa nggak shopping? Nah, makanya gitu. Bajunya aja tuh buatan Australia. Weh. Gitu ya. Kalau saya buatan Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Heeh. Tanahnya abang-abang. Ini mau nunggu sampai jam berapa nih kita? Apa kita nyanyi-nyanyi dulu ya? Ya. Ya, Oke? supaya kita Oke, sukacita kan? Kita sukacita dulu ya.
Oke, sambil melihat tampilan baru kita tim multimedia di studio. Mari. Amin. 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 Tapi saya mau mengajak kita semua buka monitornya supaya kelihatan muka-muka sukacita, supaya kelihatan. Pokoknya yang Cigina juga belum mandi, nggak apa-apa Ci, buka videonya Ci. Tante Elisa juga yang belum ke salon, yang belum lipstikan. Albert ya. Hah, ada Albert nih. Tuh. Iya. Udah lama nggak ketemu nih, Bet. Iya, emang Albert dia ngilang dulu tuh. Dia mau cek karena kenapa studio ini tuh pertama dibuat di setting tuh sama Albert. Jadi kita kalau sudah 2 tahun kita pakai studio untuk pelayanan, nah ya, biasa bosnya ini datang, dia cek apa masih bener gitu. Gitu ya. Yuk, saya mau mengajak kita semua, kita nyanyi sama-sama. Pokoknya sambil menunggu teman-teman yang datang, kita mau sama-sama sukacita. Kita mau nyanyi bersama ya. Semua buka video, semua buka suara. Kita sama-sama angkat pujian ini. Boleh teksnya, bro? Mungkin aku dipin ya. Begini ya. Oh, Ya, sudah kelihatan teksnya. oke. Kelihatan teksnya? Kelihatan. Nah, Jelas sekali. jelas. Oke, sip. Mantap. Yuk. Sama-sama ya, kita tepuk tangan dong. Sama-sama buat Tuhan. Kita semua mau bersuka di dalam Tuhan karena kita percaya hari ini kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang ada di Jakarta, di Melbourne, dimanapun kita berada, semua sama-sama bersuka. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam apa? Di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka di dalam siapa? Dalam Di Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekali lagi ya, semua nyanyi, saya diam. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari apa? Mari kita bersuka. Wih, sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa, Bapak Ibu? Dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka semua. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Lebih tinggi lagi ya, kita mau katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
dalam Tuhan sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Yeay! Sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sekarang kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, dan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau serahkan acara ini dari awal hingga akhir Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan Yesus, sehingga hanya nama-Mu yang kami permuliakan di acara ini. Dan kami mohon Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami dan doa-doa kami Tuhan, dan kami mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan, sucikanlah hati kami, sucikanlah tubuh jiwa roh kami Tuhan, kuduskan hati kami sehingga apapun yang Kau taburkan pada malam hari ini Tuhan, sungguh boleh tertanam kuat di dalam hati kami, dan kami boleh berbuah untuk sesama kami, dan terutama untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ungkapan syukur kami ke dalam tangan-Mu, biar tangan Tuhan yang turun menolong setiap kami. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib buat kita semua, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus akan menjamah setiap hati kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini. Kita mau berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, untuk kebaikan Tuhan sepanjang umur kita sampai hari ini. Tuhan terus pelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita boleh katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita katakan segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah kami Tuhan, Kau Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, hosana bagimu, terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu. Oh Yesus, terima kasih atas kesehatan kami. Oh, terima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekiranya kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap nafas kehidupan dan penyertaan pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua itu karena kasih anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
atas berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kau berkati kami dengan rahmat kehidupan pula yang Kau berikan kepada kami. Hingga kami boleh berkumpul di sini, kami bisa untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pendampingan-Mu selalu dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berada di sini malam hari ini untuk berfellowship melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau menghadirkan pembicara kami pada malam hari ini Tuhan, pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Bu Lilian sudah Kau urapi Tuhan, sudah Kau pilih untuk berbicara di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya bahwa Bu Lilian dan Dr. Richard walaupun jauh di sana Tuhan, tetap hatinya di dekat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah sudi mempergunakan saya sebagai alatnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan lindungilah saya agar supaya segala yang akan saya ucapkan pada malam hari ini hanyalah berasal dari Dikau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap pada malam hari ini untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan. Sucikan dan tutup bungkus kami semua sehingga apa yang Kau taburkan pada malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi bertanam kuat di dalam hati kami, bertumbuh di dalam hati kami sehingga kami boleh berbuah untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dengan penuh ucapan syukur. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bu Lilian. Share screen-nya ya. Share screen, Yul. Oh iya, Richard yang lakukan. Bentar ya. Oke. Sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat? Ya, Sudah. bisa. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat Selamat malam. Malam hari ini saya ingin membicarakan tentang bagaimana caranya membina hubungan baik dengan sesama. Maksudnya sesama itu adalah pasangan kita, anak-anak kita, keluarga di sekitar kita, dan juga tentunya teman-teman sepelayanan kita. Sebelum ini, mari kita lihat slide yang pertama dahulu. Jadi kita membina hubungan baik dengan sesama itu adalah 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengadakan komunikasi yang baik, dan yang kedua mengatasi konflik dengan baik, dan yang ketiga adalah pengampunan. Sekarang mari kita lihat slide yang berikutnya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 22:39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita bisa membina hubungan dengan sesama kita tuh harus bisa mencintai diri kita sendiri. Seperti yang sudah kita bicarakan pada sesi yang lalu,
Dengan bisa mengasihi diri sendiri itu, kita akan memenuhi bejana cinta kita dengan kasih Allah yang berlimpah di dalam diri kita. Dan setelah kita siap dengan itu, baru kita akan keluar dan mengadakan hubungan dengan sesama kita. Jadi yang penting di dalam hubungan dengan sesama itu, kita harus memperlakukan teman kita berhubungan itu adalah dengan kasih. Kita mengasihi mereka karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, kita respect atau menghargai mereka sesuai dengan martabatnya. Jadi janganlah memperlakukan seorang dewasa seperti anak kecil, tapi kita respect dia sesuai dengan martabatnya. Dan yang ketiga, kita perlu adanya trust atau kita bisa percaya kepada mereka dan juga kita juga menjadi seorang yang bisa dipercaya. Tentunya hal ini tidak bisa langsung terjadi pada saat permulaan perhubungan itu, tetapi dengan berjalannya waktu kita bisa melakukan itu. Sekarang saya ingin membicarakan yang pertama, topik yang pertama dahulu, yaitu bagaimana caranya membina komunikasi yang baik. Research mengatakan bahwa dalam komunikasi itu hanya 7% dari kata-kata yang kita pakai. 58% adalah bahasa tubuh kita atau body language kita. Dan yang 35% itu adalah intonasi dari suara kita. Kata-kata kita itu bisa kita karang-karang. Kita bisa mengarang kata-kata yang indah-indah. Tetapi bahasa tubuh dan intonasi suara kita itu tidak bisa dibuat-buat. Itu benar-benar menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Apa perasaan kita pada saat itu. Saya ingin memberi contoh. Sekarang misalnya kita ingin mengatakan satu kata. Thank you misalnya ya. Dengan dua situasi. Ini misalnya Richard datang memberikan saya bunga yang indah sekali gitu. Kan lalu saya katakan, oh thank you. Gitu. Jadi intonasi dan suara saya itu perhatikan kan dengan gembira. Thank you. Contoh yang kedua, saya ini membawa anjing saya yang kami baru membeli anjing selama lockdown ini dan kita bawa ke ini puppy school ya. Dan di dalam pelatihan itu ada seorang nenek-nenek, sudah sebaya dengan saya. Jadi sudah nenek-nenek ya. Dia tuh sok ngajarin gitu loh. Sudah saya tuh tidak begitu pinter ya melatih anjing saya ya. Tiap kali anjing saya tidak melakukan apa yang diajarkan itu, selalu yang disalahkan pemiliknya, bukan anjingnya gitu. Dan dia tuh selalu datang mendekati, selalu berusaha menasihati. Oh ya, ini kamu seharusnya begini, seharusnya begitu. Aduh, sebel banget kan siapa yang tanya gitu kan. Lalu saya jawab, thank you. Jadi nada suara saya itu nggak bisa saya buat-buat. Memang menunjukkan bahwa saya itu sebetulnya merasa terganggu dengan komentar-komentar dia itu. Jadi ingatlah di dalam komunikasi itu yang terpenting adalah kejujuran. Oke? Di dalam komunikasi ada beberapa level. Level yang pertama itu adalah level basa-basi. Itu misalnya kita ketemu orang di pinggir jalan atau waktu naik tram ketemu orang, oh hello, good morning, hanya sampai di situ aja. Level yang kedua adalah level sharing fakta. Jadi misalnya, oh hari ini indah sekali ya, cerah sekali ya, matahari terik sekali gitu. Atau oh hari ini mendung sekali. Jadi hanya sharing faktanya. Yang ketiga adalah sharing opinion. Kita mulai mengungkapkan pendapat kita. Tentunya sharing opinion ini di dalam teman sekerja atau teman sepelayanan. Jadi kita mengungkapkan bagaimana pendapat kita dalam hal-hal tertentu itu. Yang keempat adalah level sharing feeling atau perasaan kita. Jadi kita mengungkapkan, aduh saya sedih loh hari ini. Atau misalnya, aduh saya gembira sekali hari ini. Dan yang kelima, reveal our needs. Jadi kita mengungkapkan, saya itu senangnya begini, saya itu membutuhkan sesuatu. Dan level ini, kalau misalnya di dalam hubungan suami istri, kita tuh harus bisa
mencapai sampai level yang kelima ini. Kalau misalnya hanya dengan orang yang bertemu di pinggir jalan atau kebetulan kita bertemu, itu hanya sampai level pertama dan kedua. Dan kalau dalam hubungan yang lebih erat lagi itu harus sampai taraf yang di mana kita bisa mengungkapkan perasaan kita dan juga bisa mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Oke. Komunikasi ini adalah sebetulnya dua arah kan, yang satu mendengarkan, yang satu berkata-kata, gitu kan. Jadi ada saatnya itu kita mendengarkan, ada saatnya di mana kita berkata-kata. Sekarang apa skill yang dibutuhkan untuk komunikasi? Untuk mendengarkan itu, kita perlu mempunyai skill yang namanya active listening. Jadi kita bukan hanya mendengar atau bukan hanya hear perkataan-perkataan itu, tetapi kita benar-benar mendengarkan. Bisa nih, bisa sekarang. Dan juga di dalam active listening ini sangat dibutuhkan seluruh body language kita tuh benar-benar menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar mendengarkan. Misalnya kita kalau mau berkomunikasi dan mau mendengarkan anak kita misalnya sambil pegang HP, sambil Dia chatting bilangnya password terus, bukan password. Ya itu udah bisa. tentunya anak itu akan merasakan bahwa kita itu tidak benar-benar memberikan seluruh perhatian kita kepadanya. Dan di dalam active listening ini, yang penting itu kita tuh hanya mendengarkan dan kemudian kita kembalikan kepada pembicara itu, oh tadi kamu mengatakan begini-begini, tanpa kita memberikan solusi atau tanpa kita memberikan judgment atau kita memberikan mengadili gitu ya. Dan kalau kita mempunyai active listening yang bagus ini, biasanya tuh orang itu akan senang curhat dengan kita. Ini saya ingin memberi contoh ya. Misalnya ini, saya mempunyai 2 anak. Anak saya yang kedua tuh orangnya tuh kalau belajar itu ya pokoknya kurang berapa sehari semalam sebelumnya baru mulai belajar gitu. Jadi dia tuh selalu menunda-nunda sampai terakhir gitu. Ini misalnya satu hari dia datang kepada saya bilang, aduh Mam, saya ini bingung loh besok mau ujian ini begitu. Tapi kalau saya tidak mempunyai active listening yang skill yang baik, saya akan langsung menghakimi dia. Salahmu sendiri. Kenapa sudah tahu kalau mau ada ujian ini dari minggu-minggu lalu kenapa nggak belajar? Kenapa hari ini baru mulai belajar? Kalau itu yang saya katakan, coba bayangkan. Di masa-masa yang akan datang, kalau dia mengalami masalah, apakah dia mau datang ke saya lagi? Enggak kan? Dia sudah memikirkan, waduh percuma dah ngobrol sama mami ini. Paling-paling nanti juga dimarah-marahin. Dia akan mencari orang lain. Dan terutama di dalam pasangan suami istri, kita amat penting kita mempunyai skill ini. Kalau enggak, nanti misalnya istrinya yang tidak mempergunakan active listening skill yang baik, akhirnya suaminya males kan curhat ke istrinya. Bisa-bisa dia cari orang lain. Kalau yang lain yang lebih muda, lebih cantik, parah deh gitu. Jadi itulah pentingnya kita tuh tetap juga harus melatih sistem active listening ini. Dan juga tentunya itu harus dilakukan dengan seluruh body language kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar perhatian kepada yang berbicara itu. Dengan demikian akhirnya kalau mereka mengalami suatu masalah, pasti kita adalah orang yang pertama yang mereka datangi dan mereka selalu datang kepada kita. Sekarang skill yang kedua, ini adalah bagaimana kita berkata-kata di dalam komunikasi tersebut. Ada yang dikatakan yang disebut sebagai I statement. Bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat kita itu kita mempunyai 2 cara, gitu ya. Kita bisa mengatakannya itu dengan I statement atau you statement. Hal ini mungkin sudah dibicarakan oleh Agnes pada pembicaraan yang lalu ya. Jadi ini misalnya saya memberi contoh ya. Ini ceritanya ini pada masa pacaran dulu ya. Richard itu
sangat terkenal itu jamnya tuh molornya tuh luar biasa. Kalau dia datang terlambat 30 menit, itu saya beri selamat. Aduh, selamat ya hari ini kamu terlambatnya hanya 30 menit. Dan pada masa-masa itu saya masih ini kan masih benar-benar jatuh cinta benar-benar ya. Kalau dia datang terlambat, saya bisa pakai I statement. Begitu Richard masuk, saya bilang, aduh, saya ini loh ya. Dari tadi tuh saya sampai bingung mikirin kamu. Kan saya udah kangen sekali kok kamu nggak datang-datang. Saya mikirin terus loh. Coba bayangkan kalau saya katakan hal begitu. Reaksinya apa? Kan pasti dia nggak akan marah kan. Dia akhirnya juga merasa, oh kasihan ya ini ya. Gitu. Tetapi setelah menikah 35 tahun, waktu kita di Jakarta, waktu itu Richard kan ketua lingkungan. Terus pada hari itu dia pergi ke tetangga urusan lingkungan. Dan kita kebetulan mendatangkan guru Tai Chi secara private ya, datang ke rumah ya. Itu dia bisa terlambat sampai 15 menit. Toh. Begitu masuk rumah, saya lupa dah dengan cara-cara I statement. Saya langsung bilang, kamu itu loh ya, sudah tahu ada guru mau datang, kenapa kok mesti sampai terlambat begini? Akibatnya apa? Dia merasa terserang kan, karena saya selalu menyerang dia dengan kamu ini. Lalu dia ngomel, orang di kantor saya terlambat 1 jam juga masih nggak apa-apa. Ini di rumah telat 15 menit aja udah ngomel. Jadi itulah salah satu cara ya bagaimana kita berkomunikasi, kita mengucapkan kata-kata kita itu. Dan juga di dalam komunikasi itu, kalau kita mengungkapkan sesuatu, kita perlu juga memiliki kemampuan assertiveness. Maksudnya kita bisa mengungkapkan pendapat kita dengan baik. Bentar ya. Oh, bukan. Bukan. Sorry ya. Oh ya. Jadi syarat-syarat assertiveness itu artinya bisa mengungkapkan pendapat kita dengan jelas dan baik dan bisa dimengerti oleh yang mendengarnya tanpa merendahkan atau tidak menghargai lawan bicara kita. Jadi dengan perkataan lain kita bisa mengungkapkan pendapat kita dengan penuh wibawa dan tetap respect orang tersebut. Dan tentunya untuk ini kita sendiri pun harus mempunyai percaya diri yang bagus gitu kan. Inilah kemudian syarat-syarat dari assertiveness itu ada yang disebut 3C. Yang pertama itu confident. Kita harus punya percaya diri. Dan percaya diri ini tentunya bisa berhasil dengan adanya self-esteem yang tinggi, yang seperti sudah kita bicarakan dahulu yang lalu. Dan yang kedua, clear. Jadi apa yang kita ungkapkan itu harus jelas. Gitu. Dan yang ketiga, C yang ketiga adalah control emotion. Gimanapun dalam kita mengungkapkan pendapat-pendapat kita itu, kita harus bisa menjaga emosi kita sehingga kita tidak penuh dengan kemarahan atau kekecewaan atau apapun. Jadi tiap saat kita perlu bisa mengontrol emosi kita. Dan juga di dalam berkomunikasi dengan seseorang, misalnya ini dengan suami istri atau anak ya, kita seringkali kan kita juga ingin mengoreksi mereka kan. Kita tetap harus ingat bahwa kita tuh juga harus sering-sering bisa memberikan afirmasi kepada mereka. Sehingga kalau kita udah sering memberikan afirmasi itu maksudnya itu pujian dan menyatakan apa yang mereka lakukan itu adalah baik, bukan? Itu adalah afirmasi. Misalnya contohnya kalau pada waktu anak-anak masih kecil ya atau dia pulang sekolah mendapatkan sesuatu hasil yang bagus, kita beri dia pujian. Aduh, bagus ya kan. Saya bangga sekali dengan usaha-usahamu sehingga kamu bisa mendapatkan hal ini.
Dengan kita sering memberikan afirmasi, kita juga bisa memberikan komentar yang negatif gitu. Misalnya kita ingin di dalam pelayanan ataupun di dalam bergaul dengan sesama kita, kadang-kadang kita juga perlu memberikan kritik kan. Tetapi kalau hanya kritik negatif melulu, tidak ada afirmasinya, tidak ada kritik positifnya, tidak ada komentar positifnya, orang itu akan merasa tidak begitu dihargai gitu. Jadi ingatlah, sering-seringlah memberikan afirmasi. Memang sebetulnya saya kira kalau orang Asia itu lebih pelit ya, lebih sulit untuk memberikan afirmasi. Kalau orang Barat itu lebih banyak. Tapi baiklah kita sadarin. Jadi kita seringkali jangan meremehkan orang lain dan selalu menghargai segala usaha-usaha mereka. Oke. Sekarang di dalam setelah kita bisa tahu mengontrol cara berkomunikasi yang baik, tentunya suatu kali pun kita pasti akan pernah mengalami konflik kan. Sekarang ini sekarang. Dan sebelum kita jadi konflik, sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, kita tuh selalu menjaga emosi kita supaya kita tuh tetap selalu merasakan damai dan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Seperti yang sudah saya bicarakan yang lalu, kebahagiaan itu bukannya didapat dari orang lain atau karena orang lain. Kebahagiaan itu adalah usaha kita sendiri. Oke, ini kira-kira usaha-usaha apa yang perlu kita lakukan? Ya. Yang pertama itu kita harus bisa bersyukur. Dengan bersyukur itu kita benar-benar berterima kasih dan kita meyakini bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, kita menyesuaikan ekspektasi kita dengan kemampuan kita. Keempat, berpikirlah positif sebanyak mungkin. Dan yang keempat, kita mengadakan refleksi. Apakah kita ada luka-luka batin? Oke. Sekarang kalau kita sudah bisa mengatasi emosi-emosi kita, konflik itu pasti bisa kita atasi. Karena kalau emosi kita nggak baik, kalau kita merasa galau, ada konflik kecil pun itu kita akan meledak-meledak. Oke. Sekarang saya akan membicarakan tentang cara-cara mengatasi konflik. Yang pertama, kita mengidentifikasi apakah pokok masalahnya itu. Oke. Yang kedua, tentukan tempat dan waktu untuk membicarakan masalah itu. Yang ketiga, diskusi dengan baik, jangan menyerang. Apa yang dimaksudkan dengan identifikasi pokok masalahnya? Seringkali di dalam suatu konflik, itu akhirnya kita tuh ribut mulut, sampai kita lupa apa inti utama dari konflik itu. Saya akan memberi contoh. Contoh yang paling baik, mungkin saya kira di dalam tiap rumah tangga itu, konflik yang paling sering itu adalah kerapian rumah tangga itu ya. Ini saya harus mengaku, saya ini bukan orang yang rapian sekali gitu. Saya selalu memberikan excuse bahwa rumah saya itu adalah a home sweet home, bukan a display home gitu. Ini sekarang suatu hari Richard pulang dari kerja, kelihatan rumahnya tuh berantakan sekali gitu. Terus dia langsung nyerang saya gitu kan ya. Gimana nih rumah kok berantakan? Itu tadi semua barang-barangmu tuh lihat jarum-jarum benang berantakan di mana-mana tuh. Saya karena merasa diserang, saya tidak mencari jalan untuk membereskan itu, tapi saya menyerang Richard kembali gitu. Lalu saya bilang, itu yang di situ buku siapa itu? Itu kan majalah kedokteranmu ditaruh di mana-mana. Akhirnya kita tuh saling menyalahkan, saling menyerang satu sama lain tanpa mengingat inti masalahnya apa. Setelah kita tenang, kita duduk kembali, baru kita pikir, oh iya ya, ini masalahnya ini sebetulnya rumah kita ini ya, kok berantakan gini ya. Kira-kira gimana ya cara mengatasinya? Jadi bisa nggak dipahami? Kira-kira pernah mengalami segitu? Kadang-kadang kita kalau sudah ribut gitu, kita lupa apa sih inti utamanya tadi itu.
Nah, itulah yang penting di dalam konflik itu. Pertama kita diskusikan dulu, kita lihat pokok masalah utamanya apa. Yang kedua, kita harus bisa menentukan tempat dan waktu untuk membicarakan masalah tersebut. Tempatnya itu tentu saja seperti yang juga dikatakan di dalam Injil, kalau ada masalah itu kalau bisa kita atasi 4 mata dulu kan. Jadi tempatnya itu adalah tempat yang jangan langsung dibuka di depan umum begitu kan. Jadi kita hadapin orang tersebut dan kita bicarakannya. Dan waktunya kapan? Waktunya itu adalah waktu kalau kita tuh sudah tenang. Kemarahan itu keluarkan dulu di tempat lain. Jangan dikeluarkan di hadapan orang tersebut. Kita tiap-tiap orang tuh pasti mempunyai cara-cara untuk mengeluarkan kemarahan kita. Saya pernah mendengar ada seseorang yang katanya kalau marah, dia masuk kamar, dia menyanyikan lagu-lagu pujian. Saya nggak bisa membayangkan, dalam kemarahan mau menyanyi itu gimana ya. Saya meskipun nggak marah juga nggak bisa nyanyi itu. Apalagi kalau marah, lebih nggak bisa nyanyi lagi kan. Tanya Yuli kalau Tapi kalau saya biasanya kalau marah saya ke kebun, jabutin rumput-rumput liar. Kalau Richard biasanya jalan keliling keliling kompleks gitu kan. Jadi kita semua itu harus mempunyai cara-cara untuk menenangkan diri kita. Baru kita hadapin orang itu. Dan kadang-kadang kita katakan dulu, maaf ya, saya sebetulnya tidak setuju dalam hal ini, tapi saya belum siap untuk mendiskusikannya. Sehingga kita juga memberikan ruang dan waktu untuk orang tersebut. Dan hal ini mungkin sangat penting sekali di dalam hubungan suami istri ya. Kadang-kadang kita juga harus memperhatikan bahwa kita sebagai individu sangat membutuhkan me time. Jadi kita membutuhkan waktu dan untuk tempat untuk kita untuk menenangkan diri kita masing-masing. Kalau barat disebut personal space. Kalau di barat disebutnya tuh mereka membutuhkan the personal space gitu kan. Jadi misalnya seperti tadi yang saya katakan, kalau Richard keluar jalan around the block gitu kan. Jadi kalau kita masih marah sekali, kita tuh nggak bisa dalam jarak 1 meter itu auranya udah terlalu panas sekali. Kita harus keluar dari aura itu. Dan yang ketiga, kita mendiskusikan dengan baik. Jangan saling menyerang. Oke, jadi ini tentunya juga yang penting lagi kita harus menjaga emosi kita. Jadi setiap hari itu coba sadarilah kira-kira emosi saya saat ini bagaimana. Kalau misalnya kita merasakan masih ada kemarahan, kita cari jalan untuk menghilangkan kemarahan tersebut. Oke. Sekarang setelah kita bisa mengatasi konflik tersebut, perasaannya tuh nggak akan langsung secara tiba-tiba langsung keluar, waduh, saya sudah bisa merasakan damai, saya sudah bisa sangat mencintai orang tersebut. Enggak kan? Dan sekarang kita mempunyai pilihan. Apa yang akan kita lakukannya? Apakah kita biarkan diri kita dengan perasaan-perasaan negatif dan kemarahan-kemarahan itu yang akan merongrong diri kita, ataukah juga menorong diri kita dan juga akhirnya membuat kesehatan kita jadi tidak baik juga. Sekarang marilah kita lihat apa yang dikatakan di dalam Injil. Mari kita lihat di dalam Matius 6, 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ngeri kan? Bayangin, siapa di antara kita yang tidak mengharapkan Tuhan mengampuni kita? Enggak ada kan? Kita semua pasti ingin Tuhan mengampuni kesalahan kita. Karena itulah, mari kita mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang kita rasakan bahwa dia itu bersalah kepada kita. Oke? Jadi
untuk mengampuni itu sebetulnya itu adalah keputusan yang kita buat. Karena kata kita ingin mengampuni dia supaya Tuhan mengampuni kita. Dengan mengampuni itu sebetulnya keuntungannya itu juga di diri kita sendiri, bukan hanya dari orang itu. Sekarang kita lihat apakah pengampunan itu. Sebenarnya sebagai manusia, kita tuh tidak mungkin bisa mengampuni tanpa bantuan Tuhan. Jadi dalam kemarahan itu, jangan lupa, sertakanlah Tuhan. Mintalah Tuhan mengutus Roh Kudus untuk bisa membantu kita. Yang pertama, pengampunan itu harus dengan tulus. Jadi bukan hanya di bibir mengatakan, oh saya mengampuni kamu. Bukan, tetapi tulus di dalam dengan hati juga. Dan yang kedua, tanpa syarat. Kita tuh bukan mengampuni kalau dia minta maaf dulu. Atau kita akan mengampuni kalau dia berubah. Bukan. Bukankah di dalam doa kita yang tiap hari kita katakan doa Bapa kami pun akan mengampuni yang bersalah kepada kami. Bukan dikatakan kami pun akan mengampuni yang bersalah kepada kami kalau dia minta maaf. Bukan kan? Jadi kita harus bisa mengampuni tanpa syarat. Karena itu bukan tergantung dari orang yang bersalah itu, tetapi adalah kemauan kita sendiri untuk mengampuninya. Dan yang ketiga, kita akan mengampuninya tuh tanpa mengingat-ingat kembali. Kalau kita mengampuni dengan tulus, kita tuh seakan-akan tuh kemampuan untuk mengingat-ingat tuh akan juga berkurang juga. Dan juga pengampunan itu adalah ungkapan dari bahasa kasih kita. Jadi kita mau mengampuni dia karena kita mengasihi dia. Oke. Sampai di sini ada yang mau memberikan komentar atau ada yang mau tanya? Tolong di-unmute. Dan silahkan mengatakan sesuatu. Sharing ya, Bu Lilian. Iya, oke. Teman-teman ada yang mau sharing mungkin tentang hal ini? Kayaknya banyak banget nih kalau rumah tangga. Hidup berkeluarga pasti banyak konflik. Mungkin bagaimana cara mengatasinya, kalau ngambek mesti diapain gitu kan. Mungkin saya akan menambahkan satu kata dulu ya. Iya. Jadi memang semua ini seharusnya bukan hanya untuk pelayanan atau untuk semua orang yang kita hubungin tiap hari. Kita mengadakan hubungan dengan siapapun. Dan mungkin pesan yang terindah yang kita dapat itu adalah dari Pope Francis ya. Mungkin semua yang ada yang tahu. Pope Francis pernah mengatakan tidak ada perkawinan yang sempurna. Jadi tidak ada hubungan yang sempurna. Pope Francis selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3 kata yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu pertama, please, atau bahasa Inggrisnya tolong. Jadi berarti kita menghargai orang itu, bukan hanya memerintahkan, ambilkan minum. Bukan hanya begitu, tolong ambilkan saya minum. Yang kedua, setelah kita diberi minum tuh, jangan lupa thank you. Dan yang ketiga, kalau kita membuat kesalahan, jangan lupa mengatakan sorry. Jadi 3 kata ini coba pikirkan. Kelihatannya kata itu simpel sekali ya, tetapi di dalam kehidupan kita tuh amat sangat penting. Dan juga dengan mengatakan 3 kata ini, kita selalu menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena bagaimanapun kehidupan kita itu tidak akan sempurna kalau Tuhan tidak menyertai kita semua. Sebaiknya setelah ini kita juga merenungkan ya, apa sih kira-kira yang terjadi di dalam kehidupan saya gitu ya. Mungkin juga saya pernah menyakitin atau disakitin oleh seseorang yang orang itu nggak tahu kalau kita disakitin. Tetapi kita mungkin juga mau menghilangkan perasaan-perasaan negatif yang kita alamin itu. Kita bisa juga mengatakan kepada orang tersebut, saya sebetulnya merasa tersakitin ini. Tapi saya mau mengampuni Anda sekarang. Dengan begitu, dengan kita mengampuni itu, kita akan merasakan kedamaian dan kasih Tuhan akan lebih-lebih kita rasakan.
Dan juga tadi yang saya katakan di dalam suatu hubungan itu jangan pernah lupa memberikan afirmasi. Terus terang aja, Richard itu lebih banyak memberikan afirmasi daripada saya. Saya tuh pelit, saya pelit juga afirmasinya. Sehingga kadang-kadang kalau saya memberikan komentar negatif itu saya baru sadar, oh iya, afirmasinya masih kurang, ini kok sudah ada negatifnya gitu. Jadi mudah-mudahan yang lain juga belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Oke, terima kasih dan saya ingin sharing dari kalian semua. Ya, mungkin siapa yang mau sharing? Aku kalau sharing, kalau misalnya aku dikasih afirmasi, aku cuman bilang, kamu mah gombal gitu. Jangan, nggak boleh itu, harus diterima. Aduh, terima kasih ya, begitu. Mungkin ada yang lain, teman-teman. Ada yang mau sharing mungkin? Tantina mungkin mau sharing, siapa tahu ada. Nah, tuh ngakak tuh. Tuh coba tuh yang ngakak tuh pasti sama kan? Nah. Aku kalau datangnya nanti yang lain dulu lah. Ya. Tapi kadang-kadang saya tadi nggak bisa buka. Oh, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita udah melakukan suatu kebaikan, terus kalau misalnya nggak dikasih afirmasi, aku malah nagih. Kok aku nggak diucapin apa-apa sih? Ini apa sih gitu? Boleh juga, nggak apa-apa juga. Gitu. Gimana? Kalau yang lain gimana? Dokter Kristanda gimana, Dok? Suka nggak kasih afirmasi? Nah, Dok, dibuka, Dok, mic-nya. Nah, dokter, gimana? Suka nggak kasih afirmasi? Ya, saya senang sekali mendengarkan presentasi dari Ibu Lilian. Iya, bagus banget. Tentang komunikasi ini, tentang the I message, dan kemudian active listening, dan lain. Saya seorang yang sangat introvert, dan buat saya itu tantangan besar sekali untuk melaksanakan itu. Terima kasih, Bu Lilian. Terima kasih. Iya tuh, Bu Lilian. Kalau saya boleh ngomong. Boleh. Silakan. Di dalam yang tadi disampaikan Ibu Lilian itu membuka mata kita untuk kita lebih banyak melihat bagaimana hubungan itu bisa dibina supaya lebih lebih saling kelihatan saling menghargai. Ya. Masalahnya kita kalau suami istri itu mungkin sudah take it for granted. Yeah. Yang good itu ya oke-oke aja, nggak perlu dipuji-puji ya. Kalau misalnya kadang-kadang saya juga ngalami I have done this and I have done this and that. Oh, jadi minta dipuji gitu loh. Jadi jadi kalau yang negatif itu gampang banget. Dicarinya tuh gampang dan diucapkan gampang. Jadi negative affirmation ya. Jadi ya ini yang mungkin harus kita rubah sepenuhnya. Dan buat kita, Dr. Richard, Bu Lilian, kita umurnya sama ya. Jadi hope it's not too late. Never too late. Never too late. 35 tahun, saya 46 tahun. Situ 40 berapa? 47 tahun menikah. Ya, beda setahun ya. Jadi maksud saya itu yang masalah. If it is good, it's take it for granted. Itu it's normal. Kalau begitu ada yang kecil yang nggak pas itu kita udah biasa, mata kita melek gitu ya, atau mulut kita mulai. Jadi ini yang kita bisa siarkan ke teman-teman dari Lilian tadi ngomong ya, bahwa that's important. Ya memang saya tuh beberapa waktu yang lalu malah bilang sama Kurniawan gini. Saya ingat itu mau rapat perhimpunan. Dia nyuruh-nyuruh saya dampingi atau teman-teman ini ya. Saya agak reluctant, tapi akhirnya saya duduk situ terus saya ngomong gini. At the end, one of the very seldom or even, nearly never gitu, dia tiba-tiba ngomong, itu kan kamu bagus tadi. Tadi kalau this happened only 2 weeks ago ya. Mungkin dari rentetan affirmation-nya tuh saya sampai stun gitu loh. Ada beginian.
Tapi memang ini yang mesti kita belajar lebih banyak. Kayaknya mungkin juga kita semacam apa ya, selain take it for granted, mungkin ada sedikit pride. Nah, kayak gitu tuh yang kita mesti merendahkan diri tadi ya. Betul. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Lilian. Terima kasih. Long time no see. Jadi kesimpulannya kalau kita dari muda sampai kita udah senior pun tetap harus belajar ya tentang ini ya. Iya. Jangan telat belajarnya kayak kita. Udah Iya. tua. Never too late. Karena kebahagiaan mungkin Ya, bisa never too late, never too late. pakai itu apa namanya lebih apa namanya merasakan nggak? Saya ada pertanyaan, Bu Enggak. Lili. Ya, Mana- Dokter Kristanda. Mana lebih baik, empati atau asertif? Apa? Empati atau asertif? Empati atau asertif? Oh, Ma- lain mana? dong. Kalau empati itu hanya sampai taraf yang gimana ya? Kita perasaan kita Mencoba ikut. mengertikan itu, katanya masuk dalam Yonokesin orang Indian itu. Jadi menempatkan diri pada sepatunya. Iya, iya, iya. Yes. Iya. Tapi kalau asertif ini kalau lebih saya asertif kan sepatu saya itu. enggak. Asertif itu kita mau mengungkapkan pendapat kita nih. Iya, ya. Mau misalnya meminta seseorang melakukan sesuatu gitu kan. Tetapi kita bisa mengungkapkan pendapat kita tuh dengan jelas dan dengan penuh confident sehingga akhirnya orangnya tuh nggak bisa nolak gitu. Jadi kemampuan kita untuk mengungkapkan artinya tuh dengan penuh wibawa ya, tetapi bukan dengan bentak-bentak atau dengan merendahkan dia. Tetap menghargai orang tersebut. Tapi dari mungkin yang lebih penting lagi body language, intonasi dari suara kita tuh menunjukkan bahwa kita ini benar-benar percaya diri gitu kan. Dan juga sehingga kata-kata yang kita ungkapkan itu bisa jelas untuk mereka. Itu maksudnya Tapi asertif. dalam active listening, kita Iya. kan mencoba memahami pendapat dia dari sudut dia sendiri. Gitu. Itu Bukan. empati kan mencoba memahami dari sudut dia berpikir. Gitu. Iya. Kalau empati betul. Itu benar empati. Tapi kalau assertiveness sih kita mengeluarkan pendapat kita. Ya. Jadi kita mengeluarkannya kalau dengan assertiveness orang itu bisa benar-benar mengerti apa yang kita maksudkan, menerima apa yang kita maksudkan itu dan tidak marah gitu. Contohnya itu Yesus itu kan yang waktu dia membaca di Bait Allah itu dengan penuh wibawa, itulah kira-kira kayak begitulah. Ya. Nggak banyak masalah kalau dalam konseling itu kita mencoba memahami tadi yang dikatakan dengan active listening tadi kan. Iya, iya. Mencoba memahami dari sudut dia gitu. Itu buat saya sulit sekali itu. Saya selalu kepengen menyatakan pendapat saya terus. Saya terlalu asertif tapi kurang empatik gitu. Kurang Ya, memang. listening. Ya. Bukannya. Halo, Prof. Halo, Bro. Halo Prof. Prof, Halo, kalau Prof gimana Prof? baik-baik aja. Apa nih aku pengen ketemu lagi nih kan. Tuh, kangen tuh, ayo. Long time no see. Oh sih udah Iya, terbuka betul. belum ya? Opsi udah kebuka belum? Tuh, Dokter Oh, Richard udah tanya. boleh. Udah. Ya. Oke. Jadi turis boleh masuk, student boleh masuk. Udah nggak pakai karantina ya? Oh, it's better if you come, Pakai you karantina. come here. PCR aja. Hmm. Iya. Gimana, Prof? Mau kasih komentar nggak dalam kehidupan Anda? Itu udah mau mulai praktek ini afirmasi ya. Kalau Prof aktif listening. Memang nggak gampang itu afirmasi itu yang positif itu nggak gampang ya. Kalau negatif gampang bener. Iya Kalau benar. nggak biasa makasih afirmasi banyak langsung ditanyain, what's wrong with you? Anu ya, sakit ya, lagi panas. Langsung dipegang. Mungkin
Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang mau sharing tentang hari ini. Kina, Pasti. mana Kina? Oke, I have to go ya. See Ya, you Prof. next time. Bye, Prof. Oh, Sanji baru masuk deh. Mungkin ada yang lain? Tantina? Masih di mute. Kina Masih di masih di mute. mute. Iya. Saya kan telat, datangnya ngikutinnya telat. Jadi yang lain aja deh. Saya nanti nyoba lagi dari YouTube. Saya ulang dari awal tadi pembicaraan. YouTube-nya Habis tadi telat bener tadi lupa nggak bisa dinyalain. YouTube Iya, tadi nanti lupa. saya ulang lagi kan biasanya ada. Nanti saya Ya, ulang dari nanti awal ada, lagi. nanti rekaman. Nanti Ya. rekamannya di-share ke YouTube. Heeh. Ya, Ya, oke. mungkin ada yang mau, yang tadi kita ngikutin dari awal, mungkin ada yang mau sharing tentang bagaimana kita menyatakan asertif ini ya. Itu mungkin sulit ya. Apalagi kalau orang yang kalau orang seperti Dr. Richard, seperti saya mah gampang gitu. Tinggal muji-muji gitu. Ini keren banget, apa banget gitu kan. Hebat loh gitu kan. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti menyatakan seperti itu gitu. Cuman ada yang mungkin dulunya nggak bisa, ternyata dia bisa keluar dari kadang-kadang kita harus out of the box gitu, kita keluar gitu dari yang kita tahu bahwa oh ini penting nih, kita nggak bisa nih, tapi kita mau berusaha untuk itu, pasti kan ada usaha-usahanya. Mungkin ada yang mau bersharing apa sih usahanya? Devi, ayo Devi. Ya. Devi, aku kangen kamu, Dev. Nah, siapa tuh? Devi. Boleh lihat. Siapa? Dr. Devi. Oh, Dr. Devi. Iya, yo. Bu Devi. Dr. Devi. Halo. Nah, videonya mana, Dok? Dulu. Mana nih? Ya. Nah. Halo. Halo. Gitu dong, Bu Devi. Yuk, Bu Devi. Bu Devi mau sharing, Bu Devi? Iya, sharing dong, Bu Devi. Itu biasanya pasti bisa tuh cerita. Soalnya setelah itu Sharing Gina. apa? Apa? Sharing apa dong. Lilian? Sharing dong. Sharing apa ya? Aku tuh gimana ya? Udah lewat sih. Udah nggak ada pasangan. Nggak apa-apa, tapi kan masih ke anak kan masih bisa. Iya. Oke. Tetap harus jalan kan. Ke anak ya. Iya. Oh ya, aku tuh bukan orang, aku orang yang eksplosif ya. Langsung aja jebret gitu. Tapi terus saya belajar. Oke, kalau lagi marah itu coba, tapi aku harus keluarin gitu. Bagaimana caranya gitu? Aku suka masuk ke kamar mandi. Dulu waktu masih punya pembantu ya, aku teriak gitu. Terus mikir-mikir lagi, nyadarin lagi. Ih, ntar dia kirain aku ibu gila ya. Gitu. Terus gimana ya caranya ya? Aku harus keluarin kemarahanku gitu. Akhirnya aku cuma keluarkan hawanya saja, gitu, tanpa banyak keluar bunyi, seperti itu. Nggak bisa sih, orang bilang, ada yang bilang mesti tutup bantal, mendingan tutup bantal gitu. Sesek, ngapain gua nyiksa diri, sesek gitu ya? Enggak. Akhirnya saya cari cara seperti itu. Tapi lama-lama kemarahan itu bisa nggak terlalu cepat gitu, blok gitu seperti itu, karena sadana. Itu jadi ngerti. Padahal aku banyak juga belajar dengan macam-macam cara. Ada yang bilang kalau kamu kesel, kamu keluar.
kamu nggak pergi dari orang itu, nggak ngomong, benar, mendingan nggak ngomong dulu, terus pergi aja gitu, terus keluar ke depan katanya, lihat hijau-hijau. Saya coba loh, dulu sebelumnya pertama kali itu saya coba-coba lihat pohon-pohon gitu, ada tetangga lewat, Evi, kamu lagi ngapain? Waduh, gue mau bilang apa ya? Nggak bisa mikir dengan cepat untuk apa seperti itu ya. Jadi bilang apa? Oh lagi tunggu tukang bakso atau apa gitu. Gila banget. Terus aku jadi geli sendiri gitu ya. Katanya lihat hijau-hijau. Memang sih kalau lihat tanaman, pohon-pohon, apa ya, napas panjang itu akan melegakan. Tetapi kurang bermanfaat ya. Dengan sadana tuh Tuhan menolong gitu. Aku hanya melakukan itu. Mungkin orang pikir melakukan apa ya, kayak orang gila lah, apalah, nggak buang-buang waktu dan sebagainya. Tetapi heran, itu usaha yang effortless. Saya hadir di hadapan Tuhan gitu, dan coba berkonsentrasi dengan apa yang dengan memfokuskan pada kesadaran, misalnya pendengaran atau pernafasan ataupun perasaan tubuh seperti itu. Itu Tuhan yang akan berkarya. Setiap orang punya kekurangan masing-masing, tapi itu akan diperlembut gitu, akan dipercepat sadarnya seperti itu. Dengan hasil itulah yang saya alami. Wow, luar biasa. Terima kasih. Makasih Bu Devi. Sama-sama. Aku pun bukan orang yang disiplin kok. Aku bukan orang yang disiplin, yang malas juga sama. Iya. Boleh tanya Devi? Boleh, Richard. Apa namanya? Dengan sadhana itu, apakah kamu mempunyai suatu penyadaran yang lebih tinggi, lebih peka gitu terhadap situasi? Betul. Aku heran dulu pertama kali aku lakukan, aku kan bawel gitu ya, dan mau tahu, kalau aku mau tahu aku tanya sampai orang itu mungkin aduh gimana sih nanya melulu gitu seperti itu. Ya. Terus aku bilang sama suster dulu, apaan sih? Aku kok nggak dapat apa-apa? Emang siapa yang suruh kamu dapat apa-apa? Siapa yang suruh kamu cari apa-apa? Loh ya emang ngapain gitu? Aku bilang gitu. Ya pokoknya lakukan saja gitu supaya kamu lebih aware gitulah. Satu waktu udah beberapa lama gitu ya. Ada satu kejadian yang aku ingat sampai sekarang. Itu waktu dulu kan ada CD ya, tape CD gitu, CD player gitu. Waktu itu aku lihat Yanto pergi ke alat itu, terus aku hanya liatin, terus aku bilang, dia tanya aku nih, siapa yang gini ini? Gitu. Bener aja loh. Biasanya kalau dia udah ngomong gitu, aku marah langsung, otomatis kan. Apa meledak-ledak aku gitu, kalau marah ya langsung keluar aja jebret, nggak pakai mikir gitu ya, apa yang aku rasa pasti kelihatan gitu. Terus aku saking herannya, kok aku diem ya, kok aku tahu ya gitu, dan aku nggak marah gitu, aku nggak marah dan aku bisa, kok aku nggak marah ya, aneh gitu. Terus aku waktu itu sharing di kelompok gitu, aku bilang, aku nih kok jadi kayak cenayang ya, mereka ketawa gitu. Kamu tuh bukan kayak cenayang Devi, tapi kamu tuh lebih sadar akan lingkungan kamu gitu. Dia bilang, oh begitu, aku pikir kok aku bisa tahu ya gitu. Itu satu kali, kok jadi lucu deh, nggak bisa nggak marah, bisa nggak tersinggung, nggak apa. Wong dia tanya kenapa aku merasanya disalahin kan, tapi biasanya gitu langsung enak aja, siapa yang langsung aku gitu. Biasanya ini kok aku diem aja ya, terus aku nggak marah, ada apa dengan aku ya, aku heran gitu loh. Saat aku ungkapkan, aku pikir aku kayak cenayang jadinya.
Itu yang pertama kali. Terus ya lama-lama belajar, tapi nggak akan setiap orang punya kekurangan ya. Dan kekurangan itu pasti tetap ada, tersandung di tempat yang sama gitu. Cuma lama-lama lebih cepat sadarnya dengan latihan itu. Gitu aja. Dan lebih peka, nggak tahu ya. Lebih terima diri sendiri. Ternyata aku terlalu keras mungkin sama diri sendiri. Seperti itu. Nggak bisa, memang betul Lilian. Terima diri sendiri apa adanya. Iya. Baru kita bisa terima orang lain dengan apa adanya. Iya. Iya. Thank you, Terima Devi. kasih. Thank you, Bu Devi. Sama. Hina. Nah, Cigina nih juga nih banyak perubahan yang positif nih. Dari dulu mungkin yang meledak-meledak juga kan. Sekarang kan sudah penuh dengan kelembutan dan pengendalian diri dan lebih bijaksana. Luar biasa. Ya, dengan Gimana tuh, Ci? bertambahnya usia, terus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, erat intim sama Tuhan. Ya, banyak mendengar khotbah, renungan, terus banyak refleksi diri. Terus jadi ikut kursus-kursus rohani juga ya, lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan doa, dengan dengerin khotbah misa harian ditambah, terus ikut itu Ignatian itu dari Ibu Meifung itu juga yang doa hening kayak yang Pak Richard ajarin. Itu merubah, terus dengan ya apalagi di masa pandemi ini yang lebih menyadarkan saya, karena saya pikir di musim pandemi ini rasanya nyawa itu seperti telur di ujung tanduk. Jadi setiap saat kita bisa, apalagi waktu baru-baru COVID merebak begitu, yang mengerikan, di sana sini banyak korban, terus bisa meninggal setiap saat, terus kalau sudah meninggal kita jalan ke isolasi sendiri, terus bye-bye game sendiri, jadi lebih membuat kita sadar bahwa kehidupan ini setiap saat Tuhan bisa panggil. Nah, itu yang merupakan lebih titik balik untuk saya mau memperbaiki relasi dengan keluarga, baik dengan suami dan anak-anak untuk lebih baik lagi, dengan pikiran pada saat Tuhan memanggil, minim sudah memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan lebih baik, jadi meninggalkan kenangan yang baik buat yang kita tinggalkan. Nah, itu yang membuat banyak perubahan-perubahan, dan ya dengan tambahnya usia kayaknya kita akan sudah lebih banyak makan garam, terus lebih dewasa, baik dewasa iman maupun dewasa pribadi. Jadi yang dulunya kan ada masa-masa sesuai umur kalau yang saya alami. Waktu muda kita emosi meledak-meledak gitu, tapi setelah tambah usia, akhirnya kok jadi malu kalau mengingat masa-masa lalu tuh kita berbuat ini itu, lebih ada yang ngerem sekarang bahwa kalau untuk mau berbuat sesuatu tuh mikirnya lebih 10 kali mikir gitu, dan ada rasa malu dan ada rasa nggak pantas kita begini begitu ya. Jadi itu yang membuat saya berubah. Jadi kedekatan, keintiman erat dengan Tuhan itu, dan lebih peka, kita menjadi lebih peka, suara-suara Tuhan tuh rasanya lebih banyak berbicara di dalam hati, dalam telinga. Apalagi kalau kita rajin baca firman Tuhan, itu yang sering mengingatkan kita pada saat tidur malam, bangun pagi, yang kadang-kadang bisa berbicara sendiri dengan diri kita untuk menegur, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Mungkin itu aja. Dan saya kebetulan bukan tipe yang terlalu ekstrovert, enggak, setengah introvert, sesekali ekstrovert, tapi waktu lebih muda tuh lebih ekstrovert ya. Tapi kesininya lebih introvert, dan ya lebih banyak mendem jeronya sih. Tahu bahwa mendem jero itu enggak baik. Tapi ya berusaha belajar untuk mengolah hati bagaimana caranya.
kadang-kadang ya sering komunikasi, tanya sama Tuhan, Tuhan gimana cara yang terbaik. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa menerangi hati, jiwa, pikiran kita dan bisa berbicara di dalam hati, dan di setiap kita kan ada Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Akhirnya ya bisa berubah pelan-pelan ya, sesuai yang Yuli lihat aja. Iya. Cigina, Apalagi mendem punya jero cucu. sama maem jeroan sama. Mendem jeruk sama makan jeroan. Apalagi setelah punya cucu rasanya, aduh, Wih, kita udah jadi oma, kalau nggak berubah rasanya malu ya sama aneh cucu. Malu gitu sama ya. cucu. Malu sama Malu, cucu. ya. Malu sama anak, sama juga rasanya udah tua kok, tidak membaik, tidak lebih baik dari dulu. Jadi pribadi yang berbeda. Wow, luar biasa. Amin. 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 Tepuk tangan dong buat Tuhan yang sudah merubah. Mungkin ada Ya, jadi lagi. kedekatan sama Tuhan. Iya. Mungkin ada lagi. Cilingga kalau waktu mengeluarkan emosi, saya pernah tahu tuh Cilingga pergi ke Ancol laut. Ya Cilingga ya. Cilingga coba buka, Ci. Ke Ancol itu teriak-teriak di laut apa ngelihat berondong? siapa tahu jadi itu, Ci. Jadi apa? Jadi hilang emosinya ngelihat yang bening-bening tuh. Kalau Gaby bilang lihat yang bening-bening jadi adem. Ya, kalau saya buat ilangin rasa emosi, ke Ancol, cari yang paling ujung, terus menjerit Tuhan gitu, bicara dengan Tuhan dan di situ teriak-teriak di situ. Itu Kan nggak ada ada yang denger. bisa kasih kelegaan ya, Ci? Iya, nggak ada yang denger kan. Kita cari yang paling ujung-ujung biar nggak kedengeran orang. Rasanya abis itu plong ya, Ci? Iya. Oh, Cilingga ke Ancol, kalau Ignas tuh ke hutan. Teriaknya awo. Iya. Kalau Yuli nyanyi ya, Yuli ya. Enggak. Tadi nyanyi itu kamu ya. Enggak. Aku marahnya dinyanyiin. Iya, itu makanya ya kita lucu ya. Maksudnya setiap orang, setiap pribadi pasti punya cara-cara yang unik ya untuk melepaskan emosi. Tapi itu perlu ya, Dok, untuk kita bisa lepasin gitu. Jadi balik ke nol lagi tuh biasanya. Artinya sebetulnya dua. Satu adalah keadaan akutnya, dengan pelepasan itu kita menjadi titik zero. Tetapi di hati kita tetap butuh pengelolaan. Maksudnya ya ngomong sama Tuhan, terus kemudian diteruskan dengan komunikasi lagi setelah itu. Karena topik komunikasinya tetap harus dijalankan. Karena kalau enggak, lain kali akan terjadi yang sama dan sama lagi. Kalau terjadi sama dan sama lagi, kita marahnya tambah-tambah. Itu kalau yang kamu bilang tadi, pendem di dalam hati, sweep it under the carpet, tapi akhirnya meledak seperti bom. Nah, kalau dari sudut dunia kedokteran, bisa kena stroke atau serangan jantung. Kenapa, Cilingga? Kalau saya dulu kalau udah numpuk ya, udah keluarin, tapi kalau dulu ya aku cari retret. Oh yes. Untuk retret saya cari retret. Maka itu saya kenal sama PD Lukas kan karena saya retret itu. Iya benar. Hari terakhir, orang terakhir yang daftar ke retretnya Lukas tuh Cilingga. Karena kamu kok diinget-inget gitu sih, Yul? Iya, bener. Sama Dokter Richard. Pada saat itu aku lagi cari-cari di mana retret ya, tapi Tuhan tuh baik. Tiba-tiba masuk SMS ya. Wah, langsung saya daftar. Udah langsung saya jalan sendiri. Iya, bener. Naik mobil kan? Iya. Ke mana waktu itu? Ke Puncak apa Sukabumi ya? Sukabumi ya? Sukabumi. Tuh luar biasa tuh Oma satu ini memang. Tapi kalau setelah retret, setelah itu, aduh rasanya di sini lega, bener. Iya. Tuhan menyembuhkan ya? Iya.
Luar Dan biasa ya Tuhan kita ya. dan setelah retret itu Cilingga terus lo bergabung setia lo sama Lukas. Yeay. Luar biasa. Nih aku mau denger lagi nih satu yang ini nih. Halo Dokter Helena. Ya, hai Tante Alin yang abis bikin kue. Sorry telat. Iya. Tante Alin mau sharing? Enggak, udah tadi kan sudah Iya. Ibu Lilian sudah. Tante, kalau Dokter Helena mah penuh dengan kelembutan. Waduh. Ta- Ya, Nyai. tapi kalau misalnya kalau iniin melepaskan emosinya gimana Tante? Bikin kue ya? Jadi kita tahu kan kalau Tante Alin tuh banyak kuenya itu berarti Tante Alin tuh mengeluarkan emosi. Kuenya banyak. Ada aja ini. Gitu ya Tante. Tante ada yang mau di-sharing Tante? Enggak, sudahlah, yuk, udah. Nah, oke. Cik Christine dong, Cik Christine ini juga luar biasa loh. Dia orang yang ekstrovert loh sebenarnya. Itu cukup meledak-ledak juga ya, Ci. Tapi sekarang sudah lebih halus. Ci, Christina. Christine. Nah, Selamat malam. malam. Ci, nggak dibuka videonya. Kan cantik. Ya. Malu. Nih, Ci, boleh sharing dong sedikit, Ci, bagaimana proses perubahan dari Cici yang misalnya dulunya tuh seperti apa, meledak-ledak mungkin, terus yang jutek lah, apalah, pokoknya apalah. Terus bisa berubah menjadi sekarang seorang yang cantik begini tuh fotonya liatin kan. Itu bagaimana, Ci? Ci? Hei, Ya. bentar. Hmm. Ya kenapa yuk? Sorry. Ya. Ci, kita kan hari ini membahas nih bagaimana kita proses perubahan diri kita gitu. Kalau kita harus mencintai diri kita dulu tadi kalau dengerin dari awal. Baru kita bisa merubah gitu kan. Terus bisa menghargai sesama kita itu dengan caranya banyak macam hal gitu. Nah, Ci Christina kan pasti punya dong hal-hal yang membuat Cici tuh sekarang semakin deket sama Tuhan yang merubah beberapa karakternya Ci Christine yang mungkin dulunya meledak-ledak lah, pemarah lah, terus misalnya lebih susah mengendalikan diri, sekarang bisa jadi lebih halus dan cantik begitu, bagaimana Ci? Proses. Prosesnya sih sebenarnya saya dari dulu tuh banyak yang ngomong saya tuh orangnya baik. Baik memang. Anak yang baik, ya kan. Cuman perubahan dari baik langsung meledak-ledak seperti awal kita kenal. Banyak orang membicarakan bahwa saya luka batinnya sangat parah sekali. Nah, proses untuk merubah bisa seperti ini, satu yang saya ingat sebelum papa saya meninggal, bahwa saya ada dua hal yang harus saya lakukan. Satu, saya harus mampu mengampuni orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Ya. Hal kedua, saya harus melakukan kebaikan walaupun kebaikan saya diludahi orang. Dua pesan papa saya ini yang terus saya ingat dan saya lakukan, saya berdoa minta rahmat Tuhan. Tanpa rahmat Tuhan saya tidak bisa memenuhi apa yang papa saya inginkan dari diri saya. Jadi puji Tuhan dengan proses jatuh bangun, air mata, keringat, diludahi orang, dihina orang, sampai akhirnya saya menemukan dan menjawab Tuhan bahwa
Oke Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan. Asalnya saya up and down, ikut, ternyata ikut Tuhan nggak enak, pergi lagi. Nah seperti itu. Tapi perjumpaan saya dengan Tuhan berkali-kali itu yang membawa saya menjawab, ya saya akan ikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak takut, bahkan kalaupun saya harus mati, saya tidak takut untuk saat ini. Dan seterusnya. Wow. Itulah, jadi pengampunan dan perbuatan baik yang merubah hidup saya. Wow, luar biasa. Seperti yang tadi Dokter Liliana bilang, empati ya, simpati kepada orang. Jadi saya bisa merasakan apa yang penderitaan orang, saya lebih bisa merasakan. Ya, karena pernah mengalami ya, Ci? Ya, saya mengalami seperti roda ya. Hidup saya saat di atas itu duniawi sekali. Ketika Tuhan balikan, saya harus di bawah. Ya, saya harus merasakan. Dan ternyata hidup saya itu ketika di bawah, justru saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Seperti itu ya, faktor usia juga kali yo. Ya. Nggak, itu mah caranya Tuhan memang ajaib memang kalau untuk merubah karakter kita kan diasah terus, Ci. Ya, supaya menyerupai bejana. supaya menyerupai Tuhan Yesus kan sebenarnya. Ya, seperti bejana. Ya, iya, saya cuman pegang satu firman, batu yang dibuang oleh sebentar ya, saya ada satu tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, betul. Itu yang punya toko bangunan tuh Tante Alin nanti ya. Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, saya minta doanya saja supaya saya bisa menjadi orang baik, orang yang diharapkan seperti apa, baik menurut saya dengan baik menurut orang lain kan beda-beda ya. Saya cuman ya ini ayat ini yang saya pegang. Ya kita saling mendoakan semua pastinya ya. Kita sama-sama bertumbuh kan di dalam satu komunitas PD Lukas. Pasti kita saling mengingatkan, mendoakan dan sama-sama bertumbuh, itu yang membahagiakan pasti nantinya dalam satu komunitas. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudaranya Bu Lilian, ini ada Ibu Caroline, ada siapa lagi nih tadi ya di bawah ya, nggak kelihatan. Julianti, Ibu Julianti, Wijayanto, mungkin ada yang mau sharing? Nggak ada? Ada si Ruli tuh, Ruli. Ya Ruli, mungkin ada yang mau sharing? Ada yang di-sharingkan? Enggak, yuk. Enggak. Oke. Ya udah, nanti di sana Bu Lilian udah semakin malam, kita sama-sama ya, Bu Lilian mungkin ada yang mau di-closingkan, ditambahkan sebelum kita nyanyikan sebuah lagu? Nanti minta Bu Lilian untuk doain kita semua ya. Ya, mungkin ada yang mau di-closing. Atau lagu dulu? Boleh kita nyanyiin lagu dulu ya. Oke. Ya, nanti kita tutup sama doa sama Bu Lilian ya. Yuk, mari teman-teman, ini lagu yang kita semua pasti hafal lah ya, tentang kasih itu harus bagaimana, lemah lembut, murah hati, sabar, mengampuni, itu semua itu adalah kasih, yang namanya kasih. Itu yang seperti itu. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini supaya kita benar-benar malam hari ini dan besoknya kita tetap diingat-ingetin terus tentang kasih itu harus seperti apa. Oke? Mari sama-sama ya.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan. Kasih pasti lemah lembut. Ayo semua nyanyikan lagu ini. Kasih pasti apa? Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lebih tinggi lagi katakan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan. Ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Benar Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan, kasih yang daripada Tuhan sendiri Tuhan. Dan terutama Tuhan Yesus pada malam hari ini kami sungguh diteguhkan Tuhan oleh apa yang disampaikan oleh Bu Lilian Tuhan. Bahwa sebelum kami mengasihi orang lain, kami harus terlebih dahulu mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mau menghargai diri kami sendiri Tuhan. Apapun kekurangan kami Tuhan, kami tahu semua indah di mata-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, dengarkanlah doa-doa kami. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami boleh mendengar banyak ajaran firman Tuhan-Mu dan pembekalan untuk diri kami Tuhan, untuk bagaimana kami bergaul dengan sesama, terutama dalam keluarga maupun sesama teman, masyarakat dan lingkungan Tuhan. Begitu indah Tuhan, banyak yang Engkau bukakan dan menyadarkan kami untuk kami mengubah diri kami semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir dan kami merasakan jamahan Tuhan-Mu lewat Ibu Lilian hamba-Mu.
anak-Mu Tuhan yang setia melayani. Begitu banyak yang menegur kami Tuhan, untuk kami berefleksi diri dan menjadi inspirasi, motivasi kami untuk hidup lebih baik dari hari kemarin. Dan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tuhan, kalau dari diri kami sendiri kami tidak akan sanggup. Tapi kami sadar Tuhan, tanpa rahmat-Mu, tanpa bantuan kasih-Mu, tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tidak akan sanggup Tuhan. Karena kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, kesalahan, dan dosa. Hanya rahmat-Mu Tuhan yang bisa mengubahkan kami dan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami. Untuk boleh kami kalahkan ego, kesombongan, keangkuhan diri kami, keegoisan kami Tuhan. Untuk dipatahkan, dihancurkan semakin hari semakin kecil dan habis. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang semakin hari semakin besar, yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan, yang menguasai roh tubuh jiwa kami, untuk kami boleh mengutamakan Engkau, menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan menyenangkan hati sesama. Terima kasih banyak Bapa untuk pengajaran-Mu pada hari ini lewat hamba-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bu Lilian dan Dr. Richard. Kiranya Engkau berkati, urapi, dan pakailah mereka-mereka ini Tuhan semakin hari semakin dahsyat dan ajaib untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan, dibawa datang semakin dekat kepadamu, sehingga kerajaan-Mu semakin diperlebar dan diperluas, dan semakin jiwa boleh dimenangkan untuk semakin intim dekat kepadamu. Berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, anak cucu mantu, berapa yang baik pekerjaan karya mereka Tuhan, baik dalam pelayanan maupun tugas sehari-hari. Biarlah Engkau berkati, bagari bentengi kehidupan keluarga mereka Tuhan semua, dan apa yang menjadi pergumulan kerinduan Engkau boleh dengar dan kabulkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam yang indah ini. Ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk berkumpul bersama-sama, merasakan kedamaian dan kecintaan dari sesama yang telah Kau pancarkan melalui mereka. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari ini, dan juga kami selalu mengharapkan Engkau selalu melindungi dan menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami, karena kami yakin dan percaya kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan-Mu. Tuhan, ingatkanlah kami selalu untuk memperlakukan sesama kami seperti kami ingin memperlakukan Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua pencerahan yang telah Kau berikan kepada kami, dan juga kami ingin berusaha untuk lebih mendekat kepadamu dan untuk mencari jalan untuk lebih mendekat kepadamu lagi, sehingga kami bisa memancarkan kasih-Mu kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kami. Pada malam hari ini, kami telah berdoa dan memuji nama-Mu melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita tutup acara malam hari ini. Kita mau nyanyikan sama-sama. Kita mau lalui hari-hari kita ke depannya bersama siapa? Tuhan Yesus. Sama-sama ya. Hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi.
lagi, lebih tinggi lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama siapa? Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama siapa semua? Katakan. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Yeay. Kita foto yuk semua yuk, sama-sama yuk. Apa? Foto. Foto. Semua dibuka ya kameranya. Emang ada yang foto yuk?